Shalom semuanya. Shalom. Buat yang masih ada di luar, mari boleh masuk ke dalam. Kita memulai kebaktian kita hari ini. Selamat datang di Bind of Plus semuanya. Yuk kita semua bangkit berdiri. Siapa yang di sini yang percaya kalau Tuhan itu baik? Amin. Siapa di sini yang percaya kalau Tuhan itu baik? Amin. Lambaikan tanganmu. Katakan kepada sebelahmu, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Amin. Kita doa dulu ya sebelum mulai. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sangat baik dan amat baik Tuhan dalam kehidupan kami. We just wanna worship you right now, Lord Jesus. Come and dwell in this place. We acknowledge you Lord Jesus in this place. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Semuanya percaya katakan amin. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. Ya kita nyanyikan sama-sama ya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Come on. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Amin. Percaya Tuhan itu baik? Amin. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku terima kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
pakai tangan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Kita mau lanjut untuk memuji Tuhan. Saya lagi merenungkan ya, kalau worship itu artinya apa sih gitu. Ternyata worship itu comes from a Greek word ya. It comes from a Greek word, artinya namanya proskuneo gitu. Apa itu proskuneo itu? Kalau dilihat-lihat lagi, dibaca-baca lagi, worship is to kiss someone that is superior gitu. Sampai maksudnya lu tuh cinta banget gitu sama pribadi ini gitu ya, sampai bener-bener kayak I just want to give myself, I want to give my all to just worship you gitu. Kan nggak cuma untuk di saat senang, tapi di saat susah, di saat bimbang, di saat kita punya masalah banyak, di saat kita lagi sedih, di saat apapun, kita sebagai anak-anak Tuhan kita bisa worship. Amin. Itu adalah benar-benar karunia yang Tuhan berikan buat kita gitu. Bukan cuma kalau ada masalah aja cari Tuhan, tapi benar-benar worship itu dengan kelakuan kita, worship Tuhan dengan pribadi kita, worship Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Bapa, kami datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Bukan hanya situasi saja Tuhan, yang keadaan buruk, keadaan yang jelek Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, tapi dalam keadaan senang Tuhan, dalam keadaan sukacita Tuhan, dalam keadaan kepenuhan Tuhan, dalam keadaan happy Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan. We just wanna kiss you Lord Jesus. Just wanna be at your feet Lord Jesus and worship you Lord Jesus. We need you Lord Jesus. Ubah hati kami Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan. Siapkan Tuhan kami Tuhan untuk benar-benar masuk ke dalam pelataran-Mu Tuhan. To really worship Tuhan. It's not about me Lord Jesus, it's all about you Lord God. We acknowledge your presence in this place Lord Jesus. Bertahtalah Tuhan atas puji-pujian kami Tuhan. It's about your heart for God. Come on, church. We want to worship you, Lord. To worship you and live. To worship you and live and live. To worship you.
on church. Katakan, to worship you. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Oh, yes, Lord. We wanna worship you. Oh, high and lifted up in this place. High and lifted up in this place. We just wanna worship you. Kau ditinggikan Tuhan. We give you all, Lord Jesus. We give you all. We give you all. We give you all. To worship you. One more time. To worship you, Ali. Come on, church. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. One more time, to worship you. To worship you, I live. Yes, Lord. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Yes, Lord Jesus. Oh, yes, Lord. Love you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Just continue to worship God right now. Menyembahmu Tuhan itu indah Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Oh, Jesus, Jesus. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, set my feet upon the rock, and now I know I love you, I need you. Lord, my world may fall, I never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Jesus. Oh yes, Jesus. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, set my feet upon the rock. Now I know I love you. I need you. Lord, My world may fall, I never
the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know. Say I love you. I love you. I need you. Lord, my world may fall, I never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, set my feet upon the rock, and now I know I love you. I need you. Lord, my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Say I love you. I love you. I need you. Though my world may fall, I never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. I will worship you. I will worship you till the very end. Till the very end. I will worship you. Thank you, Lord. I will Oh ya Lord, worship I will you. follow you until the very end, ya Lord. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, when we remember Jesus, what you did for us ya Lord. Waktu kami ingat-ingat ya Tuhan perjalanan hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, nothing else that we can say Jesus. We just want to say thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ini kami ya Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, for that we live ya Lord. Ya Tuhan, di tempat ini ya Tuhan, nggak ada yang lain ya Tuhan. Kami hanya ingin meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. And we just want to say thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan. Untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Untuk kemurahan-Mu ya Tuhan. Untuk pemeliharaan-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, setiap kali kami menemukan jalan buntu ya Tuhan, you are there ya Tuhan Yesus, to open the door for us ya Tuhan. Setiap kali kami putus asa ya Tuhan, Engkau yang menggendong kami, Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang menyelamatkan kami ya Tuhan. Setiap kali kami bilang, Tuhan aku gak kuat ya Tuhan. Aku gak kuat ya Tuhan. Engkau yang datang ya Tuhan, with your compassion ya Tuhan. Dan Kau hibur kami, Kau encourage kami ya Tuhan. Kau bantu kami untuk berdiri lagi. And you tell us, I will be with you. I will be with you. I will walk with you. Just stand up and walk again. Stand up and walk again. Ya Tuhan, kalau ada satu hal yang kami mau bilang Tuhan, selain thank you ya Tuhan. Kami mau berkata Tuhan,
we will follow you until the very end, ya Lord. Until the very end, ya Lord. Until we meet you face to face, ya Tuhan. And when we see your face, ya Tuhan, we will say, Jesus, thank you. Thank you for what you did, ya Lord. Thank you for what you are still doing in our life, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Tuhan, hari ini dari awal sampai akhir, ya Tuhan. Semuanya, ya Tuhan, kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Biar pada waktu puji-pujian dinaikkan, ya Tuhan, hati-Mu disenangkan, ya Tuhan. Ya Tuhan, biar seperti dupa yang harum, ya Tuhan, di hadapan-Mu, ya Tuhan. Puji-pujian kami, ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami siap, ya Tuhan, mau mendengar apa yang ingin Kau sampaikan, ya Tuhan. Kami siap, ya Tuhan, untuk mendengar petunjuk-petunjuk-Mu, ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar, ya Tuhan Yesus, all the things that you have for us, ya Lord. Karena ada hal-hal, ya Tuhan, yang mungkin buntu buat kami saat ini, ya Tuhan, Kau punya kuncinya, ya Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ya Tuhan, Kau kuasai tempat ini, ya Tuhan, dari ujung ke ujung, ya Tuhan Yesus. Bertahta di tempat ini, ya Tuhan. Berkuasa di ruangan ini, ya Tuhan Yesus. Roh Kudus mengalir secara bebas di tempat ini. Ya Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang lawat satu persatu anak-anak-Mu di tempat ini. Ada mereka yang datang, ya Tuhan, dengan segala pergumulan mereka, ya Tuhan. Ada yang datang dengan segala persoalan mereka, ya Tuhan. Ada yang datang ke tempat ini, ya Tuhan, mereka berkata, Tuhan, aku gak kuat, ya Tuhan. Tapi aku datang karena aku percaya pada Engkau, ya Tuhan. Ada yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan. Atau ada mungkin yang keluarganya sedang sakit, ya Tuhan. Ya Tuhan, siapapun mereka, apapun yang mereka hadapi saat ini, Roh Kudus mengalir. Berbicara secara pribadi. Let them have the personal encounter with you today, Jesus. Today, ya Lord. Dan waktu mereka keluar dari tempat ini, ya Tuhan, mereka gak jadi orang yang sama, ya Tuhan. Tapi mereka keluar sebagai orang yang sudah dikuatkan, ya Tuhan. Mereka keluar dengan api Roh-Mu, ya Tuhan. Mereka keluar dengan sukacita, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, ya Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kami siap untuk Engkau, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku rasakan, ya Tuhan, Roh-Mu mengalir di tempat ini, ya Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hanya dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Shalom, silakan duduk. Oh, hari ini saya juga mau bilang shalom untuk yang menyaksikan dari rumah. Hari ini kita ada satu lagi terobosan untuk Windows Plus. Hari ini kita streaming. Masih ada nggak? Masih jalan nggak streamingnya? Masih sip ya streamingnya ya. Hari ini kita streaming, jadi yang nggak bisa datang ya. Kalau bilangin teman-temannya yang wah hari ini nggak bisa datang, diajak tapi nggak bisa datang karena ada 1-2 hal atau mungkin lagi sakit, nggak bisa ngikut. Bisa lihat sekarang dari rumah, saat ini kita lagi streaming. Oke, ini hari pertama, thank you for tim media yang dari tadi siang udah kerja keras ya. Bolak-balik ya, boleh kasih grateful. Thank you ya buat Didi, buat Albert, buat Handi ya yang kerja keras untuk make sure hari ini streamingnya jalan, oke? Ya, oke. Saya ingin menyambut kalau ada yang pertama kali ikut di tempat ini boleh angkat tangan ya. Siapa? Pertama kali ikut ya? Ya, siapa namanya? Kurniawan. Kalau sebelahnya istrinya kedua kali. Oh ya, pernah ikut ya sebelumnya ya? Oh, oke. Praise the Lord. Ya, ada lagi nggak yang pertama kali ikut? Nggak ada? Oke, berarti yang lainnya semua adalah yang setia ya. Yang setia. Oke, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau lihat beberapa pengumuman dulu ya. Silakan tim media pengumumannya. Jika Anda memiliki kebutuhan doa, tim pendoa kami siap untuk melayani kebutuhan doa Anda. Hubungi kami melalui WhatsApp atau email yang tertera di layar berikut ini. Mari bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat komunitas sel grup kami. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami melalui email yang tertera di layar Anda. Tetap terhubung bersama kami melalui akun media sosial Windows Plus. Jangan lupa like, follow,
dan subscribe. Mulai tahun ini, ibadah Bindo Plus Online akan diadakan setiap hari Sabtu, Minggu kedua dan keempat. Untuk ibadah onsite akan diadakan setiap hari Sabtu Minggu pertama, ketiga, dan kelima setiap bulannya. Jangan lupa menandai kalender kalian. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan secara online melalui fitur Pay Now. Ikuti langkah-langkah yang ditampilkan. Amin. Oke, saudara semua siap menerima firman Tuhan? Amin. Oke, satu aja untuk ngingetin ya. Biasanya seperti biasa mulai tahun ini kan kita on-site service-nya kan Sabtu pertama, Sabtu ketiga, dan Sabtu kelima ya. Dan online service Sabtu kedua dan Sabtu keempat. Tapi khusus untuk bulan ini ya, tolong dicatat tuh khusus untuk bulan ini ya. Nanti tanggal 27 mestinya tuh online Sabtu keempat. Tapi khusus untuk bulan ini tanggal 27 Sabtu keempatnya kita adakan onsite karena kita ada guest dari Amerika ya yang sudah kita sudah arrange cukup lama ya, kebetulan dia pas datangnya pas di Sabtu yang keempat. Jadi Sabtu keempat kita nggak mau hilang nggak mau kehilangan kesempatan gitu ya. Jadi walaupun biasanya Sabtu keempat kita online, tapi kali ini Sabtu keempat kita bikin onsite. Ya tolong dibilangin sama ya teman-temannya ya, datang, kita ada tamu yang luar biasa dari Amerika ya, Pastor Lee Grady ya. Kita akan onsite tapi kita juga akan tetap streaming juga ya, jadi yang di rumah yang memang nggak bisa datang tetap bisa ngikutin dari online. Oke, hari ini kita mau terima firman Tuhan ya, siap ya. Hari ini saya percaya Tuhan lagi mau ngomong sesuatu sama saudara semua, dan saya percaya bukan kenapa ya. Apa yang ingin disampaikan di sini, paling nggak cerita yang ada di sini, itu dalam berapa minggu belakangan, nggak tahu kenapa seringkali saya lagi dengerin khotbah, saya sering dengerin khotbah ya, seringkali itu yang diangkat kok mirip-mirip terus ya, maksudnya tentang cerita yang sama, tentang orang yang sama, sampai hari ini. Tapi tadi lagi ngobrol ya dengan Joanna, tiba-tiba dia ngangkat, oh saya lagi teringat tentang ini, terus saya bilang, wah luar biasa ya, nanti kamu dengar cerita tentang orang ini gitu ya. So isa konfirmasi hari ini, perhatikan benar-benar. Ini ngomong sesuatu tentang saudara. Oke, minggu ini kalau misalnya sebelum-sebelumnya dari awal tahun kita ada di seri, masih ingat gak seri apa kita? Trusting the Lord ya, dari awal tahun sampai ini selesai di terakhir service onsite kita terakhir, mulai minggu ini kita mulai seri baru ya. Seri baru ya, kan nonton film juga kalau serinya sama terus kan bosan ya. Ya serinya baru gitu ya. Serinya baru, Alkitabnya tetap sama gitu ya, tapi serinya baru. Seri ini saya namakan God's Providence ya, pemeliharaan Tuhan. Senang nggak kalau dipelihara sama Tuhan, dijagai sama Tuhan, senang ya. So di seri ya, untuk beberapa minggu ke depan kita akan ngomongin di topik ini God's Providence ya, tentang pemeliharaan Tuhan. Oke, sebelum saya masuk ke firman Tuhan ya, saya ingin cerita satu hal. Satu hari ada satu orang ya, dia punya rumah yang besar ya. Dia punya rumah yang besar, dan setiap malam itu ada yang ngetok rumah dia, dan dia tinggal sendiri. Ada yang ngetok rumah dia. Dan kalau dia buka itu pintu, setiap malam ternyata pengunjungnya adalah si iblis. Ya. Jadi tiap kali dia buka pintu, dia lihat si iblis. Dan si iblis akan, begitu dibukain pintu, si iblis akan masuk, mulai mukulin dia, mulai menindas dia, mulai menyiksa dia ya. Setiap malam terjadi. Ya. Setelah dipukulin, setelah nanti iblisnya pergi. Satu hari, ada orang ngetok. Dia buka pintu, ternyata Tuhan Yesus. Wah, dia senang sekali. Tuhan Yesus, luar biasa, mengunjungi dia. Ya, kemudian diajak masuklah Tuhan Yesus. Dan waktu Tuhan Yesus mau pergi, dia bilang sama Tuhan Yesus, boleh nggak nginep di rumah saya? Ya, dia senang sekali. Terus Tuhan Yesus, oke, saya nginep di rumah kamu. Maka orang ini, dia karena sangat menghormati Tuhan Yesus, dia sangat senang Tuhan Yesus mau nginep di rumah dia, maka diberikanlah kamar yang terbagus di rumah itu.
Ada satu kamar yang luar biasa, sudah dekor bagus. Dia bilang, Tuhan Yesus malam ini kamu tidur di sini ya. Dan Tuhan Yesus bilang, oke. Dan malam itu ada ngetok lagi. Dan kemudian dia buka pintu, ternyata si iblis datang. Dan seperti sebelum-sebelumnya, si iblis pukulin dia, menyiksa dia, pokoknya sampai babak belur dia. Besok paginya dia ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangun pagi, dia terus ketemu. Terus dia tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, apa kamu gak dengar tadi malam ada keributan? Apa kamu gak sadar kalau tadi malam aku dipukulin sama si iblis? Kenapa kamu gak bela aku? Kenapa kamu gak menolong aku? Padahal katanya kamu sayang padaku. Padahal kamu ada di sini. Kemudian Tuhan Yesus jawab begini, oh kan kamu berikan saya satu kamar kan? Di kamar itu iblis gak masuk. Karena kamu berikan saya kamar itu, di kamar itu iblis gak berani masuk. Dia bilang, saya gak terganggu. Ya. Terus dia bilang, loh kok begitu? Jadi bagaimana dong? Oh begini, bisa gak kamu kasih kunci rumah kamu ke saya? Kasih ke saya kunci rumah kamu. Dia pikir-pikir, oke, saya kasih kunci rumah ini ke Tuhan Yesus. Oke, terus malamnya datang. Ada yang ketok pintu lagi. Waktu orang ini mau buka pintu, dia sadar, saya gak bisa buka pintu, kunci rumahnya bukan sama saya. Ya. Yang pegang kunci rumahnya Yesus. Kemudian Yesus buka pintu. Dan waktu Yesus buka pintu, begitu iblis lihat siapa yang buka pintu, iblis bilang, sorry Tuhan Yesus, kayaknya salah rumah hari ini. Ya, sorry, really sorry. Ya, saya ngetok salah pintu. Sorry ya, gitu ya. Saya pergi sekarang, gitu ya. Sorry ya, gitu ya. Terus iblis pergi. Maka hari itu orang yang punya rumah tidak diganggu sama si iblis. Kalau kamu kasih satu, dia bilang, Tuhan Yesus bilang sama orang ini, kalau kamu kasih saya satu kamar, saya jaga satu kamar. Kalau kamu kasih saya satu rumah, saya jaga satu rumah. Oke. That's a story before the sermon. Oke. Hari ini topiknya adalah, are you desperate for God's help? Bahasa Indonesia, apa saudara sangat membutuhkan? Saya nggak bisa nemuin kata bahasa Indonesia atau terjemahan yang lebih baik daripada sangat membutuhkan, desperate. Tapi kalau bahasa Inggrisnya desperate itu sangat sekali membutuhkan. Ya, nggak bisa ada kata lain gimana sangat ini. Kalau bahasa Inggrisnya kita sebut desperate. Udah desperate. Are you desperate for God's help? That's the title for hari ini. Mungkin ada hari ini, nggak usah angkat tangannya. Mungkin ada hari ini. Di tempat ini mungkin ada dari kalian. Yang dalam hari-hari ini, sebetulnya mungkin kalian tersenyum. Mungkin kalian tertawa. Tapi sebetulnya di dalam hati kalian berasa sangat desperate sekali. Nggak ada yang tahu aja keadaanku hari ini. Di luar boleh tersenyum, tapi di dalam ini menangis. I'm actually desperate untuk pertolongan Tuhan. I'm really desperate, nggak bisa dibayangkan lagi. Mungkin ada di saat ini, ada dari saudara di tempat ini yang sedang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau itu saudara dengarkan saja hari ini. Tuhan sedang mau ngomong sesuatu secara pribadi sama saudara. Hari ini kita akan lihat suatu keadaan yang dialamin bangsa Israel. Kita tetap ngomong tentang bangsa Israel. Yang tertulis di kitab Hakim-Hakim 6. Ya, Hakim-Hakim pasal 6. Kita akan lihat dari Hakim-Hakim pasal 6 ada satu kejadian yang terjadi pada bangsa Israel. Kita mau belajar dari kejadian itu. Mungkin di minggu-minggu ke depan kita akan tetap kupas yang berhubungan dengan ini. Dengan Hakim-Hakim 6 ini. Mungkin Hakim-Hakim 7 dan lain-lain. Ya, di Hakim-Hakim 6 ini diceritakan bahwa saat itu bangsa Israel sedang dalam keadaan yang sangat tertindas. Karena saat itu mereka berada di bawah kekuasaan orang Midian. Dan ini sudah berlangsung selama 7 tahun lamanya. Nah, kita mungkin nggak bisa dapat gambaran kenapa ya tertindasnya. Ya, yang saya bisa katakan dulu sebelum kita lihat kenapanya, orang-orang Midian ini sangat jahat terhadap bangsa Israel. Firman Tuhan di Hakim-Hakim 6 ayat 3-6 menceritakannya seperti ini kejadiannya. Setiap kali orang Israel selesai menabur,
Datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur. Lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. So, firman Tuhan ini berkata gini, setiap kali orang Israel menabur, setiap kali mereka mau menuai hasil mereka, datang nih orang-orang Midian. Setiap kali mereka mau mendapatkan hasil dari tanah mereka, orang-orang Midian ini datang. Dan mereka akan mulai mendudukinya. Dan mereka akan mulai mengambil hasilnya. Dan mereka mulai akan memusnahkan sisanya. Dan bahkan bukan cuma hasil pertaniannya. Di firman Tuhan ini dibilang bahkan dombanya, lembunya, keledainya orang Israel juga diambil sama mereka. Gak ada satupun yang ditinggalkan. Maka firman Tuhan berkata saat itu orang Israel menjadi sangat melarat. Mereka tertindas, mereka tersiksa. Saat itu mereka benar-benar melarat. Dan mereka desperate. Karena 7 tahun mereka dikerjain seperti ini. Dan mereka gak punya apa-apa lagi. Bahkan untuk menghindari orang-orang Midian. Kalau dibaca di Hakim-Hakim 6:6, mereka harus mengumpat. Mereka harus bersembunyi ke pegunungan-pegunungan, ke gua-gua. Karena kalau ada yang mereka dilihat mereka memiliki sesuatu, maka akan diambil. Mereka desperate. Mereka nggak tahan lagi. Mereka berasa tertindas. Dan di dalam keterpurukan mereka, di dalam ketertindasan mereka, firman Tuhan bilang, berserulah mereka kepada Tuhan. Mungkin di tempat ini ada dari saudara seperti saya bilang, mungkin ada dalam keadaan desperate dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada satu hal yang saya mau bilang sama saudara. Kalau saudara ada dalam keadaan desperate dan saudara kemudian berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, saya mau bilang Tuhan akan menjawab saudara. Percaya gak? Tuhan akan menjawab saudara. Permasalahannya bukan soal Tuhan menjawab atau gak menjawab. Tuhan menjawab seruan orang yang desperate. Orang yang desperate dan mencari Tuhan, berseru sama Tuhan, Tuhan akan menjawab pasti. Firman Tuhan terus memperlihatkan bahwa dia gak pernah tidak menjawab orang-orang yang desperate dan memanggil Tuhan. Kalau saudara dalam keadaan seperti itu, saudara boleh berseru sama Tuhan. Dan Tuhan pasti menjawab. Yang permasalahannya bukan soal Tuhan menjawab atau gak menjawab. Seringkali orang yang desperate dan berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab mereka. Dan Tuhan menunjukkan jalan sama mereka. Apa yang harus mereka lakukan. Seringkali mereka gak menyukai jawaban Tuhan. That is a lot of case like that. Bukannya Tuhan gak menjawab. Tapi waktu Tuhan kasih jawabannya, orang yang tadi berseru gak suka jawabannya Tuhan. Bukan itu yang saya mau. Saya minta ini, Tuhan kasih ini. Seperti Tuhan gak dengar saya maunya ini, tapi Tuhan kasihnya ini. Saya gak suka yang ini, saya maunya yang ini. Dan karena gak suka sama yang Tuhan jawab, maka tidak dilakukan yang Tuhan minta. That is the problem. Bukan Tuhan yang gak menjawab. Tuhannya menjawab. Tapi seringkali kitanya gak suka sama jawabannya Tuhan. Ada satu cerita, hari ini kita sering cerita lah ya. Ada satu cerita, satu orang naik ke atas gunung. Ya. Dia untuk alasan apa saya nggak tahu dia naik ke atas gunung. Ya. Anyway ini cuma cerita ya. Dia naik ke atas gunung, wah dia senang di atas gunung. Ya mungkin udaranya enak dan lain, pemandangannya bagus, hutan dan lain-lain gitu. Dia senang. Tanpa dia sadari hari mulai gelap. Dia baru sadar, hari mulai gelap, saya mesti turun, saya mesti pulang. Dan hari mulai gelap, dan namanya di atas gunung, gak ada lampu, gak ada apa-apa. Jadi mulailah gelap itu cepat sekali. Gelap gulita. Dan dia mulai jalan turun, tapi gak kelihatan jalanannya. Dia mulai meraba-raba.
Dia mulai menebak-nebak kemana arah jalannya. Tiba-tiba di satu tempat dia tergelincir dan jatuh ke dalam jurang. Pada waktu dia jatuh ke dalam jurang, dia berusaha untuk grab apapun yang dia bisa grab. Ini bukan grab mobil, ini grab berusaha untuk ini ya. Dia berusaha untuk menjangkau apapun yang bisa dia jangkau. Dan tanpa dia, karena dia gak kelihatan apa yang bisa dia jangkau. Tertangkaplah satu dahan. Dan dia bergantungan di dahan itu. Dia berusaha keras membengkang dahan itu, jangan sampai jatuh. Dan dia bergantungan di dahan itu. Untuk berapa lama, dan dia mulai bingung karena dia gak bisa ngelihat apa-apa, terlalu gelap. Dia gak bisa lihat dia ada di mana. Satu hal yang paling dia bisa bersyukuri adalah dia ketangkep dahan ini. Tapi berapa lama dia bisa bertahan di dahan ini? Kemudian dia mulai berteriak, tolong. Mungkin dia berharap siapa tahu ada yang bisa dengar. Ya, siapa tahu ada yang kesasar juga kayak dia. Ya, tolong, tolong. Dia teriak-teriak tolong. Ya. Kemudian dia dengar satu jawaban dari atas. Jawabannya, yes, ada yang manggil. Gitu ya. Terus dia bilang, yes, saya panggil, saya minta tolong, saya butuh pertolongan. Siapa kamu? Terus orang di atas bilang, saya Tuhan. Tuhan tolong aku, katanya. Oke. Tuhan. Dia bilang, let go peganganmu. Lepaskan peganganmu. Dan dia mulai berpikir, yang menyelamatkan saya adalah pegangan saya sama dahan ini. Kok malah disuruh let go? Dia mulai berpikir, dia berpikir. Kemudian dia berteriak lagi, is there anybody else out there? Ya, because dia gak senang jawaban Tuhan. Ya, ada gak orang lain di atas sana? Yang satu ini ngasih jawaban kurang make sense kayaknya. Ya Tuhan kasih jawaban kayaknya kurang make sense. Ya dia gak mau ngikutin jawaban. Tapi karena gak ada jawaban lain. Besok paginya, hari mulai terang. Ada orang-orang lewat di tempat situ. Dan mereka dapatin satu orang yang lagi bergantungan di lahan. Sudah mati beku di tempat itu. Masih pegangan di dahan dia. Dan yang lucunya adalah sekitar setengah meter di bawah kakinya sebetulnya sudah ada dataran. Dia nggak tahu. Kalau saja dia tahu. Setengah meter jaraknya dari kaki dia. Sebetulnya sudah ada tanah yang dia bisa pijak. Pasti waktu Tuhan bilang let go. Dia let go. Benar gak? Benar gak? Permasalahannya keadaannya gelap. Dia nggak bisa lihat. Yang dia nggak sadar bahwa Tuhan bisa lihat di keadaan gelap. Apakah Tuhan jawab? Tuhan jawab. Permasalahannya seringkali kita nggak suka jawabannya Tuhan. Makanya kita nggak mau ngikutin. Kita coba jalan lain. Jawaban Tuhan kayak enak. Is there any option B? Because the option A, I don't like. Is there any other option out there? Seringkali kita melakukan sesuatu yang bukan jawaban Tuhan. Karena kita pikir, Tuhan gak tahu persis permasalahan kita. Padahal Tuhan tahu persis permasalahan kita. Tuhan tahu persis jawabannya. Kita yang gak melihat, tapi kita kurang percaya. Balik ke orang Israel. Tuhan menjawab seruan orang Israel. Bagaimana cara Tuhan menjawab seruan orang Israel? Tuhan menjawab dengan cara dia memilih seseorang dari antara mereka yang akan memimpin mereka keluar dari masalah mereka. Kita baca Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gadum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Sebelum saya teruskan, saya ingin ajak saudara, supaya saudara bisa menyelami apa yang saya ingin bagikan ini lebih, ya, bisa lebih menyelami. Saya ingin saudara untuk membayangkan kalau saudara ini adalah Gideon. Jadi waktu nanti kita baca firman Tuhan, saudara berasa bahwa saudara itu adalah Gideon. Kalau Tuhan ngomong sesuatu sama Gideon, saudara rasakan bahwa Tuhan lagi ngomong sesuatu sama saudara. Ambil posisi saudara seperti Gideon, ya saudara bukan Gideon. Ya,
Ada yang bilang, tapi saya wanita, saya nggak mungkin dong bayangin Gideon. Ya tolong bayangin aja hari ini Gideon. Oke? Ya, mungkin Gideona, ya, mungkin ya Gideolin, saya nggak tahu. Ya, tapi bayangin aja saudara itu adalah Gideon, ambil posisinya sebagai Gideon. Oke? Supaya saudara bisa lebih menyelami apa yang Tuhan lagi bicarakan. Oke? Dan anggaplah kalau nanti saudara dengar orang Israel, anggap itu adalah hidup saudara. Oke. Saudara Gideon dan orang Israel adalah hidup saudara. Oke, gampang ya? Oke, firman Tuhan yang baru kita baca tadi itu sepertinya kalau kedengarannya ya, itu ironis. Kenapa ironis? Begini, Gideon saat itu pada waktu malaikat Tuhan menemukan dia, Gideon saat itu sedang mengirik gandum di dalam tempat pemerasan anggur. Oke, ini dua kegiatan yang berbeda, ngirik gandum sama meras anggur itu kegiatan yang berbeda di tempat yang biasanya berbeda. Orang kalau meras anggur zaman itu, biasanya mereka melakukannya di tempat yang tertutup. Biasanya di gua-gua dan mereka biasanya di tempat yang mungkin hawanya agak lebih lembab, lebih adem. Ya, biasanya mereka ke gua atau mereka ke bawah tanah untuk mereka memeras anggur. Kalau orang mau mengirik gandum saat itu, mereka biasanya lakukan di tempat yang terbuka. Di luar, di lapangan. Kenapa? Nah, saya nggak tahu saudara pernah ngelihat orang ngirik gandum, atau saya juga nggak pernah ngirik gandum, tapi saya pernah lihat cara orang ngirik gandum. Ya, biasanya tuh mereka kalau zaman dulu ya manual ya, kalau zaman sekarang mungkin nggak tahu ya gimana ya. Biasanya tuh mereka angkat, mereka lempar ke atas. Bagian yang ringan itu nanti terbawa angin. Yang turun itu bagian yang berat. Ya, itu cara mereka memisahkan yang mana yang gandum, yang mana bungkus-bungkusnya, sampah-sampahnya dan lain-lain. Biasanya mereka butuhkan tempat untuk diangkat biar yang ringan terbawa angin, nanti yang turun yang berat. Dan mereka biasanya memerlukan tempat yang cukup besar untuk itu. Ya. Tapi Gideon, dia mengirik gandum yang semestinya di luar, dia lakukan di tempat yang di dalam. Kenapa dia lakukan seperti itu? Karena dia dalam keadaan takut. Tadi dibilang, mereka harus bersembunyi. Kenapa? Kalau saja orang Midian lihat mereka punya sesuatu, punya harta, punya makanan, punya binatang, mereka akan diambil sama orang Midian. Dan mereka akan ditinggal melarat. Maka itu Gideon harus melakukannya di tempat yang tertutup supaya nggak kelihatan. Padahal nggak gampang untuk ngirik gandum di tempat pemerasan anggur. Karena tempat pemerasan anggur biasanya bukan tempat yang besar. Sedangkan untuk ngirik gandum mestinya dia membutuhkan tempat yang cukup besar. Tapi ini kejadiannya. Kenapa dia lakukan di tempat yang nggak convenient buat dia? Karena dia takut. Itu keadaan dia saat itu. Dia takut. Seperti orang Israel lainnya. Dia takut. Tapi waktu malaikat Tuhan datang dan melihat dia, malaikat Tuhan menyapanya dengan bilang begini, Gideon, Tuhan menyertai engkau pahlawan yang gagah berani. Ironis kan? Pada waktu dia takut, Tuhan bilang engkau gagah berani. Ironis gak sih? Dia lagi gemeter, dibilang kamu pahlawan yang gagah berani. Ironis sekali kan? Benar gak? Pelajaran pertama kita bisa ambil. Permasalahan kita adalah kita membiasakan diri kita untuk melihat keadaan kita saat ini. Dalam keterpurukan kita. Kalau saudara lagi dalam keadaan terpuruk, kalau saudara ada dalam keadaan yang terpuruk saat ini, lagi dalam keadaan yang tertindas, lagi dalam keadaan yang susah, lagi dalam masalah, saudara senang lihat keadaan saudara dalam masalah itu. Saat ini. Saudara sedih, saudara berteriak, saudara putus asa. Kenapa? Karena keadaan saat ini. Tapi waktu Tuhan melihat kita, dia gak melihat saudara dalam keadaan saat ini. Tuhan melihat saudara ketika saudara memiliki hubungan dengan dia, ketika saudara berjalan bersama dia, dan ketika dia menyertai kehidupan saudara. Pada waktu Tuhan melihat keadaan itu, dia bilang, Gideon, Tuhan menyertai engkau. Engkau pahlawan yang gagah berani. Kalau Tuhan menyertai dia, Gideon tidak akan gemetaran. Kalau Tuhan menyertai dia, Gideon akan tampil sebagai pahlawan yang gagah berani. Tuhan mau berkata yang sama saudara.
Jangan melihat keadaan saudara putus asa, sedih karena keadaan saat ini. Yes, keadaan saudara dilihat dengan mata saat ini mungkin tidak baik. Tapi di matanya Tuhan, kalau saudara mendekat sama Tuhan, kalau saudara hidup di dalam Tuhan, kalau Tuhan menyertai saudara, maka Tuhan bisa melihat saudara dalam keadaan yang berbeda. Saudara adalah pemenang di mata Tuhan kalau Tuhan ada di hidup saudara. Amin. Amin. Tangkap yang pertama. Kemudian kita kembali pada Gideon. Hakim-Hakim 6 ayat 13 bilang begini. Pada waktu Gideon mendengar jawabannya Tuhan, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, karena tadi katanya malaikat Tuhan bilang kan Tuhan menyertai engkau. Tuh Gideon bilang, kalau Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Gideon bilang begini, kalau Tuhan menyertai kita, kenapa keadaan kita seperti ini saat ini? Kenapa kita terpuruk dan tertindas? Kenapa kita terjajah? Kalau benar Tuhan menyertai, tadi kata malaikat Tuhan bilang Tuhan menyertai. Kalau benar, kenapa keadaannya seperti saat ini? Perhatikan kata-katanya Gideon. Gideon bukan yang gak percaya kalau Tuhan ada. Dia gak pernah bilang kalau Tuhan itu gak ada. Dia bukan yang gak percaya. Dia percaya Tuhan itu ada. Dia gak menyaksikan kalau Tuhan itu ada. Tapi saat itu di dalam keterpurukan dia gak berasa kalau Tuhan ada di dekat dia dan bersama dia. Bukannya Tuhan gak ada. Tuhan ada, tapi cuman gak ada sama dia. Itu yang dia rasakan. Tapi dia gak pernah menyangkal kalau Tuhan ada. Dan dia berasa, gak mungkin keadaan dia ada di seperti ini kalau Tuhan memang menyertai dia. Dia gak percaya kalau Tuhan bisa menyertai dia. Dia tanya, mana pertolongan Tuhan? Mana pertolongan Tuhan? Waktu saya baca kata-kata ini, saya teringat yes, it was long time ago, I asked the same question. Mungkin di tempat ini ada yang saat ini akan bertanya hal yang sama. Kenapa bisa saya dalam keadaan terpuruk seperti ini padahal saya orang Kristen? Padahal saya datang ke gereja. Kenapa saya terpuruk keadaannya seperti saat ini? Kenapa Tuhan tidak menyertai saya? Saya dengar kesaksian demi kesaksiannya orang lain. Kalau Tuhan menolong orang lain. Tapi kenapa saya nggak berasa Tuhan menolong saya? Kenapa pertolongan yang sama saya nggak dapatkan? Hakim-Hakim 6 ayat 14 sampai 15 berkata begini. Lalu berparinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tuhan bilang, aku mengutus engkau. Dan Tuhan kita udah belajarin ya, trusting the Lord. Kalau Tuhan mengutus kita, pernah nggak Tuhan meninggalkan kita? No, bahkan sering kali kalau Tuhan bilang pergi, Tuhan yang mendahului perjalanan kita. Dia yang buka jalan dulu. Supaya pada waktu kita sampai, keadaannya sudah siap untuk kita. Firman Tuhan bilang, bukankah aku mengutus engkau? Tuhan disuruh Gideon untuk melakukan sesuatu. Ini jawabannya Gideon. Tapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Waktu saudara mendengar firman Tuhan ini, perhatikan baik-baik. Hari ini, kalau itu saudara yang berseru sama Tuhan. Hari ini, saudara akan terima jawaban Tuhan. Saya percaya kalau nggak saat ini, nanti waktu saudara merenungkan firman Tuhan ini,
saudara akan mulai dengar jawaban Tuhan. Saudara akan mulai dengar petunjuknya Tuhan. Saudara akan mulai dengar permintaan Tuhan. Hari ini, kalau saudara renungkan kembali, saudara akan dapat jawaban Tuhan. Tuhan akan membukakan sesuatu buat saudara. Tapi saya juga mau bilang, perhatikan baik-baik. Setelah Tuhan kasih tahu, nanti akan ada suara yang lain yang akan berbicara. Dan berkata sama saudara, you are too small for this. Kamu gak punya kekuatan buat ini. Kamu gak punya kapasitas untuk melakukan apa yang Tuhan minta. Kamu terlalu lemah buat itu. Ada suara musuh yang akan berbisik sama saudara. Kamu gak akan mungkin bisa ngelakuin apa yang Tuhan suruh. Mungkin kalau ada yang kasar, ya kadang-kadang iblis kadang-kadang kasar yang ngomongnya ya. You are loser. You will never do this. You have no strength for this. Tadi yang Tuhan suruh, that's not for you. Karena kamu gak punya apa yang diminta. Tapi kalau saudara dengar suara itu tadi, saya udah bilang ya, nanti saudara akan dengar suara Tuhan. Tapi nanti saudara kemungkinan besar akan dengar juga suara, setelah dengar suara Tuhan, iman saudara mulai naik, mulai bangkit, nanti saudara akan dengar suara satu lagi. Itu bukan suara Tuhan, itu suara musuh kita yang berkata, you cannot do it. And when you hear that, suara satu lagi, suara musuh kalian, jangan dengerin suara itu, jangan percaya suara itu. Karena itu suara musuh yang mau menindas dan menipu kalian. Percaya aja sama apa yang Tuhan ngomong. Percaya, kita selama 1 tahun ini udah belajar kan bagaimana trusting the Lord. Percaya, percaya. Ingat apa yang kita sudah belajar selama berapa bulan di belakang ini. Untuk percaya sama Tuhan. Kalau nggak ingat, balik lagi lihat di YouTube-nya Bind of Plus. Dengerin lagi. Kalau lupa, dengerin lagi. Semuanya ada di sana. Kita taruh semuanya di YouTube kita. Bukan supaya kita populer. Kita taruh di sana supaya kalau ada yang perlu untuk dengar lagi, materialnya ada di sana. You can just listen again. You can just listen again kalau lupa. Ngerti gak? Kalau nanti kedengaran suara lagi, yang kedua ngomong, kamu gak bisa, kamu gak mampu, kamu gak punya kekuatannya. Dan ini yang saya bilang, jangan didengarkan. Percaya aja sama apa yang Tuhan ngomong. Nanti petunjuk yang dikasih Tuhan, you trust that. You trust that. Oke. Ada firman Tuhan di Filipi 4:13 bilang begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mungkin waktu iblis bilang, kamu gak mampu. Mungkin karena pada saat itu dengan diri kamu sendiri, dengan kekuatan yang ada, dengan keadaan yang ada, mungkin memang kamu gak mampu. Tetapi kalau Tuhan suruh sesuatu, Tuhan akan menyertaimu. Don't worry about that. Kalau Tuhan suruh sesuatu, Tuhan akan bertanggung jawab untuk apa yang Dia suruh. Karena kalau kamu melakukan apa yang Dia suruh, Tuhan akan bertanggung jawab untuk menyertai engkau. Firman Tuhan bilang, segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku selama Tuhan menyertai. Kamu punya kekuatan Tuhan untuk bisa menanggung segala perkara yang akan kamu hadapi. Kamu akan bisa menanggung segala perintah Tuhan yang harus kamu lakukan. Kalau Tuhan menyertai. Amin. Amin. Berikutnya ini petunjuk Tuhan buat Gideon. Ya, nanti saudara akan dengerin sesuatu. Ya, saya nggak tahu petunjuknya Tuhan buat saudara apa. Ya, tapi buat Gideon di firman Tuhan ini petunjuknya Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai 26 bilang begini. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yaitu lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran
dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Ini dia permasalahannya orang Israel. Permasalahan mereka apa? Permasalahan mereka karena mereka melakukan dosa sama Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat 1 bilang begini, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Apa sih hal yang jahat? Apa sih hal dosa yang mereka lakukan yang jahat di mata Tuhan? Penyembahan berhala. Dari semenjak Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, Tuhan sudah wanti-wanti. Tuhan sudah ingatkan mereka terus, jangan lupa. Mereka hanya boleh menyembah siapa? Hanya boleh menyembah Tuhan Allah mereka. Yang membebaskan mereka dari perbudakannya di Mesir. Dan Tuhan bilang jangan ada lagi ilah-ilah lain dalam hidupmu. Aku akan bawa engkau ke satu tempat. Jangan pernah menyembah ilah-ilah di tempat itu. Jangan pernah menyembah dewa-dewa mereka yang ada di tempat itu. Kamu hanya boleh menyembah satu Tuhan Allahmu. Tapi bangsa Israel bukan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Mereka jatuh dalam dosa dan mereka mulai menyembah berhala-berhala, dewa-dewa dari orang yang tinggal di tanah itu. Dan karena mereka menyembah dewa-dewa itu, mereka menjauh dari Tuhan. Dan karena itu mereka mulai jatuh. Dan mereka mulai jatuh. Dan mereka mulai jatuh. Dan mereka mulai masuk ke dalam jebakan. Dan mereka mulai ditindas. Mereka mulai menjadi lemah. Pada waktu mereka bersama Tuhan, gak ada satu bangsa pun yang bisa berdiri di hadapan mereka. Kita sudah belajar dari awal tahun ini. Kalau Tuhan berdiri sama mereka, bangsa yang terkuat pun tembok Yeriko runtuh di hadapan mereka. Tapi pada waktu mereka menjauh dari Tuhan, maka mereka menjadi lemah dan bangsa lain menguasai mereka. Apa sih dosa mereka? Penyembahan berhala. Tuhan benci. Tuhan sudah bilang jangan lakukan. Idolatry. Itu kesalahan mereka. Nah, idolatry, penyembah atau berhala. Nah, kita mungkin kalau dengerin kata berhala, kita berpikir mungkin patung-patung. Ya, ada ya di luar sana masih yang menyembah patung-patung ya. Datang ke tempat ibadah, menyembah patung-patung dan lain-lain. Ya. Dan mungkin saudara bilang, tapi saya nggak punya patung-patung. Saya nggak punya patung apapun. Bahkan itu kucing yang begini-begini juga saya nggak punya patungnya. Ya, ada kadang-kadang ya orang Kristen beli kucing yang begini-begini, saya juga nggak ngerti kenapa. Ya, ya. Saya nggak menyembah apapun, saya nggak pegang jimat, saya nggak apa. Tapi saudara nggak tahu. Buat Tuhan yang menjadi berhala adalah sesuatu yang menjadi penghalang untuk saudara datang sama Tuhan. Apapun yang lebih penting daripada Tuhan buat di hidup saudara, itu adalah berhala saudara. Sometimes kita nggak sadar bahwa ada berhala di hidup kita. Sometimes kita nggak mengerti kalau ada satu berhala di hidup kita. Mungkin dosa, mungkin kebiasaan jelek, mungkin pergaulan jelek. Mungkin ada hal-hal yang saudara lebih tertarik untuk lakukan daripada datang sama Tuhan. Mungkin ada satu perkara karena keadaan saudara bilang, Tuhan aku gak bisa ngikutin perintahmu, sorry. I just cannot do it. Bukan aku gak mengakui kalau engkau ada Tuhan, tapi I just cannot follow you, that's all. I cannot follow you. Aku dalam keadaan yang gak mungkin kalau aku ngikutin perintahmu Tuhan. Maka apa itu yang membuat kalian gak bisa mengikuti perintah Tuhan? Itu berhala kalian. Aku gak bisa datang ke gereja karena 1 hal, 2 hal, 3 hal, dan 4 hal. Itu berhala kalian. Seringkali orang gak sadar kalau mereka punya banyak berhala dalam hidup mereka. Yang menyebabkan mereka gak bisa taruh Tuhan jadi yang terutama dalam hidup mereka. Gak bisa taruh Tuhan jadi the center of your life. Yes, benar waktu kita nyanyi, Jesus be the center of my life. Tapi saudara gak sungguh-sungguh nyanyikan itu. Yes, lagunya enak, saudara angkat tangan, tapi you don't really mean it. Karena kalau untuk Tuhan jadi center dalam hidup saudara, akan banyak hal yang saudara mesti korbankan.
Karena ada banyak hal yang membuat saudara nggak bisa taruh Tuhan jadi yang terutama. That's the problem. Ada satu hal yang mungkin nggak bisa saudara lepaskan. Yang membuat saudara jadi terpuruk. Yang membuat saudara jadi lemah. Yang membuat saudara jadi tertindas. Ada satu firman Tuhan bilang begini, Yohanes 10 bilang begini. Yesus bicara, domba-dombaku tuh mendengar suaraku. Untuk domba-dombaku aku berikan hidup kekal. Mereka ada di tanganku dan gak ada satu orang pun yang bisa merebut mereka. Pernah dengar gak firman Tuhan ini? Ya, satu hari saya tanya sama seorang hamba Tuhan, many years ago, I didn't know. I was just curious about this verse. Saya tanya sama seorang hamba Tuhan. Saya tanya, katanya ada firman Tuhan kan bilang begini ya. Apa yang ada di tangan Tuhan, gak ada orang yang bisa rebut. Tapi kenapa banyak orang Kristen yang hidupnya diganggu sama si iblis? Yang hidupnya ditindas sama si iblis. Padahal kata firman Tuhan, domba-dombaku yang ada di tanganku, gak akan bisa ada yang rebut. Kalau kita ada di tangannya Tuhan, kita aman, kata firman Tuhan. Dan hamba Tuhan ini dengan bijaksana dia menjawab saya. Dia bilang begini, apa yang Tuhan bilang, kalau domba-domba dia ada di tangan dia gak ada yang bisa rebut, itu benar. Permasalahannya, seringkali domba-dombanya nakal. Seringkali domba-dombanya yang memutuskan untuk keluar dari tangannya Tuhan. Seringkali dombanya mungkin bosan di dalam tangannya Tuhan. Jadi dia ingin jalan-jalan di luar tangannya Tuhan. Jadi dia akhirnya waktu di luar itulah dia diganggu sama setan. Waktu di luar itulah dia ketemu sama orang-orang yang benar. Bukan waktu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau dia tetap ada di tangan Tuhan, dia aman di dalam tangan Tuhan. Benar? Ada dari saudara yang suka nakal dan keluar dari tangan Tuhan. Lo angkat tangan, it's okay. Gak apa-apa, dalam hati aja ya Tuhan. Aku suka nakal Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan, kadang-kadang yang di luar sana kelihatannya lebih indah daripada yang di dalam sini. Tuhan katanya the grass di neighbor itu lebih green daripada rumput di tanah sendiri Tuhan katanya. Aku cuma jalan-jalan mau lihat Tuhan, ketangkap di luar sana. Ya, bukan salahnya Tuhan. Tuhan bilang yang ada di dalamku gak akan ada yang bisa rebut. Tapi salah kamu sendiri kenapa kamu jalan-jalan keluar dari tangannya Tuhan. Benar. Untuk Gideon, Tuhan bilang, ternyata di rumah bapaknya dia ada tempat penyembahan berhala. Di rumahnya Gideon ada tempat penyembahan berhala. Tuhan bilang begini, hal pertama yang harus kamu lakukan, rubuhin dulu itu dia, penyembahan Baal. Rubuhin dulu. Itu dirubuhin dulu. Dan kemudian gantikan, buat altar yang baru untuk penyembahan Tuhan. Rubuhin dulu. Keluar dari dosa kamu. Keluar dari apapun yang menghalangi kamu. Keluar dulu. Dan bangun mesbahnya Tuhan di situ. Buat sacrifice di situ untuk Tuhan. Dengan kata lain, now you commit to me back. Now you are telling me again, Tuhan engkau yang terutama. Bukan dewa-dewa ini. Engkau yang terutama. Ini yang saya mau bilang sama saudara secara jujur. Permintaan yang sama Tuhan akan minta sama saudara hari ini. Sama semua orang yang saya tahu, Tuhan akan minta hal yang sama. Yang pertama yang mesti dilakukan. Sebelum kamu memikir tentang bagaimana jalannya Tuhan, bagaimana jalannya Tuhan. Yang Tuhan bilang, give me your sin. I want you to release it. I want you to let it go. Give me those things yang you like. Yang you know it. You know it kalau Tuhan gak suka. It's just too difficult for you to let go. Give me that. You give me that first. Dan kembali menyembah Tuhan. Give me that. Give me itu kebiasaan-kebiasaan yang jelek. You give me back dulu. You give it up dulu. Let it go dulu. Then I will show you how. Hari ini Tuhan akan mulai. Roh Kudus, saya percaya. Bahkan di saat ini. I really believe Roh Kudus lagi mulai berbicara sama saudara. You know what? Roh Kudus lagi mengingatkan. Specifically, apa sih yang saudara lakukan yang gak menyenangkan Tuhan?
Saat ini. Kalau saudara pikir, kok bisa keinget yang itu ya? Karena Roh Kudus lagi mengingatkan. Specifically, itu yang kalian bilang, kalau yang ini susah. Yang itu yang lagi Tuhan ingatkan. Apa yang keluar di pikiran, apa yang keluar di hati, itu yang Tuhan lagi mau minta. Bisa gak kamu rubuhkan itu dulu, berhala kamu. Dan come back to me. Jadikan aku the center of your life. Then we will start new. We will start fresh. Saya kasihkan satu kesaksian. Sebelum saya akhiri dan kita masuk Holy Communion. Berapa tahun yang lalu kalau saudara yang ikut di cell group, e-cell group, udah cukup lama, mungkin saudara pernah dengar cerita saya. Berapa tahun yang lalu? 20 sekian tahun yang lalu. Wow, I'm old. 20 sekian tahun yang lalu. Ya. Saya berasa dan dikonfirmasi kalau saya mau harus pindah ke Singapura. Saya berasa, dan waktu saya tanya sama Tuhan, pindah ke Singapura Tuhan. Tuhan bilang pindah ke Singapura. Dan saya datang ke gereja, saya tanya lagi sama Tuhan. Luar biasanya, pastor yang sedang berkhotbah saat itu dia bilang gini, kalau kamu mau mengikuti Tuhan, ada 3 step yang harus kamu lakukan. Step pertama, saya gak gitu dengar karena saya lagi ngelamun. Step kedua, saya juga gak gitu dengar karena saya lagi mikir sesuatu. Step ketiga dia bilang kamu harus nekat. Itu saya dengar. Saya dengar, oh Tuhan, berarti kalau mau ngikutin Tuhan, saya harus nekat ya. Nekat, Tuhan aku akan nekat. Aku akan pindah ke Singapura. Aku gak tahu siapapun, satu orang pun di Singapura Tuhan. Tapi kau berikan konfirmasi tadi nekat Tuhan. And I will go Tuhan, aku gak kenal siapapun Tuhan, aku gak punya uang. Tapi karena Engkau yang suruh. Ya kita suka klaim kan, gak yakin tapi Tuhan suka klaim kan. Ya gak? Aku nekat Tuhan, maka saya pindah. Berapa tahun pertama saya sengsara luar biasa. Pelajaran yang saya mau ini bukan ini ya, tapi pelajaran yang boleh saudara. Tolong kalau dengerin khotbah. Tolong konsentrasi. Jangan cuman ambil akhirnya. Karena saudara bisa terjebak. Ya. Make sure, sampai hari ini saya nggak ingat. Poin yang pertama apa, poin yang kedua apa. Saya cuma ingat Tuhan suruh nekat. Kalau saja saya ingat poin yang pertama dan kedua. Mungkin hidup saya nggak sesengsara yang lalu. Unfortunately, I don't remember until today. I cannot share it to you. Apa yang mesti kalian lakukan poin pertama, kedua. Saya cuma ingat yang ketiga, nekat. But what I want to share is, bukan yang itu. What I want to share is, waktu saya datang ke sini, dengan penuh iman, saya percaya Tuhan akan menolong saya. Tapi apa yang terjadi? Yang tadinya waktu mau pindah, semua pintu dibukakan. Semua pintu dibukakan. Percaya nggak? Kalau saat ini, mau cari implement PES aja susah banget. Percaya nggak? Percaya ya, zaman saya mau pindah, 6 bulan sebelum saya pindah, implement PES saya sudah jadi. 6 bulan sebelum saya pindah, itu orang ICS saya nggak tahu, belum pernah lihat muka saya, dia main percaya kasih. Serius, ini ada istri saya serius, saya udah terima suratnya. Kamu dapat implement PES. Wih, gila ya kalau Tuhan yang buka jalan. Belum lihat muka gua aja gua udah dapat. 6 bulan sebelum pindah, bisa bayangin ya, hari ini ada yang sudah berkali-kali minta, punya pekerjaan bagus, punya gaji bagus, tetap gak bisa dapat. Zaman itu gak punya pekerjaan saya. Gak kenal siapapun di Singapura. Ada sih satu orang yang kenal. Ya. Gak bisa minta tolong kiri dan kanan. ICA sudah kasih surat. Kalau bukan Tuhan apalagi, makanya nekat kan. Apalagi konfirmasi berikut Tuhan emang harus nekat. Ya. Waktu saya datang ke sini. Tiba-tiba, apa yang saya rencanakan, apa yang saya ingin lakukan, semuanya tertutup. Benar-benar tertutup. Waktu saya mau pindah ke sini, ada sesuatu yang saya sudah diskusi sama ada satu customer sini, jalannya kelihatannya bagus, jalannya kelihatan mulus. Begitu saya datang, udah ada bisnis nih. Ya kan? Untuk survive. Ya. Ternyata begitu saya nyampe, customernya bilang, sorry ya, kita batal. Nggak pakai A, nggak pakai B, batal. Oh pakai B, batal. Nggak pakai A, pakai B, batal. Nih, wah
Saya bilang, ini satu-satunya harapan saya. Pikirnya tadi kalau ini sudah terjadi, baru saya akan melakukan yang lain. Yang pertama aja sudah batal. Nah, saudara mesti bayangkan juga satu hal. Waktu saya datang, saya bawa seorang bayi, umurnya 4 bulan. Gak punya duit terlalu banyak. Karena pikirnya kan nanti dibukakan jalan sama Tuhan. Ya, kan nekat katanya. Ya kan? Gak pakai mikir punya duit apa kagak. Gak pakai mikir punya teman apa enggak. Kebetulan istri dibukakan jalan. Punya pekerjaan. Untung dia punya kerjaan. Ya. Karena saya berpikir sama Tuhan. Tuhan, saya bisa fasting. Kayak orang religius ya, fasting. Tapi ini bukan fasting religius. Ini fasting karena gak bisa beli makanan maksudnya. Tapi bayi saya Tuhan. Bayi saya gak bisa diajak puasa. Dia gak ngerti diajak puasa. Saya kalut. Saya bingung. Saya berasa dipermalukan. Saya berasa tertindas. Di kepala ini terus datang tindasan. Terus datang intimidasi. Kalau ketemu keluarga kayaknya minder banget. Pada waktu itu saya gak suka ketemu orang. Karena malu. Nah kalau ketemu orang, ngobrol-ngobrol, malu, gak mau ketemu orang. Minder. Apalagi kalau ketemu mertua. Wih, gak enak banget. Gak enak banget. Ya, gak usah dia ngomong, lihat mukanya aja saya udah tahu apa yang di pikiran dia. Katanya lu bawa anak gua ke sini. Lu gak kasih makan. Kenapa anak gua kurus begitu? Papa gak tahu aja emang dia kurus dari situ. Waktu saya nikahin juga dia kurus. Ya, selalu minder, terintimidasi. Dan saya mulai masuk depresi. Nah saya gak tahu pada waktu itu kalau saya depresi. Tapi kalau saya perhatikan sign-signnya pada waktu itu, kalau saya mulai baca hari ini, sign-sign yang terjadi apa? Saya mulai sadar pada saat itu, saya mulai masuk depresi. Saya mulai anxiety. Dan karena anxiety saya mulai insomnia. Saya mulai gak bisa tidur. Selama setahun saya tidur cuma 2 jam sehari. Itu juga karena kecapean sekali. Saya gak bisa tidur. Dan you know what? Tanda-tandanya orang depresi. Mulai ada hopelessness di hati. Dan kalau sudah hopeless kelihatan semua jalan gelap, semua jalan gak ada. Dan kemudian apa? Mulai ada pikiran, kelihatannya kalau saya selesai di tempat ini lebih cepat, kayaknya lebih baik. Dan mulai kalau datang sama Tuhan bilang, Tuhan, berapa lama lagi Tuhan saya ada di tempat ini? Apa boleh datang lebih cepat ke hadapan-Mu Tuhan? Ya, itu halusnya. Ya, kalau kasarnya kan Tuhan gue mau bunuh diri, gitu kan ya. Ya, tapi kan namanya orang religius, kan calon pastor waktu itu ya. Tuhan. Ngomongnya lebih religius, padahal gak ada religiusnya pada waktu itu. Ya, cuman saya sudah hopeless. Saya sudah gak melihat jalan keluar. Saya berasa kalau saja saya gak ada, saya rasa istri saya akan hidup dengan lebih bahagia. Anak saya bisa hidup lebih bahagia. Gak usah ada satu orang yang loser yang harus ditanggung. Itu yang ada di pikiran saya saat itu. Kalau saya lihat sign-signnya, oh ternyata itu signnya orang depresi. Orang yang sudah gak bisa lihat jalan keluar. Orang yang sudah mulai suicidal. Itu contoh orang yang sudah depresi. Baru saya sadar saat itu. Saya sudah masuk dalam depresi. Tapi ada satu keputusan yang sangat baik yang saya lakukan saat itu. Karena saya gak bisa ngapa-ngapain, saya gak berani keluar, saya gak punya kerjaan, saya gak berani ketemu orang, saya di rumah juga bingung. Pada saat itu komputer gak ada. Pada saat itu saya gak punya handphone. Oh bisa bayangin gak? Orang gak punya handphone. Coba saudara bayangin kalau saudara handphone aja ketinggalan udah anxiety kan? Benar gak? Coba kalau ada yang email, ada WhatsApp saya siapa? Emang lu orang penting di WhatsAppin terus? Ya kan? Pada bolak-balik dilihat, kok gak ada yang WhatsApp. Mulai anxiety lagi. Apa gue kurang populer sampai gak ada yang WhatsApp gue? Bener. Kok gak ada yang nyariin sih, mulai minder. Ya. Pada saat itu saya gak ada handphone. Gak punya duit, orang beli makanan aja gak punya duit. Apalagi beli handphone. Karena gak punya kerjaan yang lain. Gak punya hal yang lain, gak punya internet. Bagus gak punya internet. Kalau saudara saat ini lagi depresi dan gak punya internet, bagus. Saya lagi gak nyukurin saudara ya. Bagus, kenapa? Karena Alkitab gak perlu pakai internet. Alkitab masih ada yang hard copy. Benar gak? Kalau saudara gak punya, nanti datang sama saya kasih yang hard copy. Ya, saya masih punya. Nah, you know what? Karena gak punya kerjaan lain,
Saya mulai baca Alkitab. Saya mulai baca Alkitab. Dan mulai Tuhan ngomong sama saya. Orang yang desperate dan berseru cari Tuhan, Tuhan akan jawab. Dan you know apa yang Tuhan kasih tahu saya, singkat cerita. Tuhan bilang di dalam hidupmu ada dosa. It's not wrong that you come to Singapore. It's not wrong that you think that you will have something here. It's not wrong. Itu benar, itu rencana Tuhan. The problem is, di dalam hidupmu saat ini, ada sesuatu yang jahat di matanya Tuhan. Ada satu kebiasaan yang gak menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu mau keluar dari keterpurukan kamu, aku minta yang itu di give up dulu. He asked that one from me. And that's not easy. Sesuatu yang sudah saya lakukan. Sesuatu yang sudah jadi habit. Sesuatu yang mungkin penghiburan buat saya. Sesuatu yang masih bisa saya nikmati. Tuhan bilang, I want that one. Saya nggak tahu saudara punya apa. Dan saya nggak akan nanya sama saudara. Tapi saudara tahu persis. Apa di hidup saudara yang nggak menyenangkan hatinya Tuhan saat ini? You know it. And kalau saudara ingin jalan keluar dari Tuhan, dengarin jawaban Tuhan. Yang pertama, step yang pertama, I want that. I want that. Give it up. Let it go. And start to build hubungan yang baru sama Tuhan. Start to push God to be the center of your life. Dan saya mau bilang sama saudara, kalau saya bilang, tapi berat pastor. I know itu berat. Saya nggak akan bilang sama saudara, saya nggak jujur sama saudara bilang, ringan, wah bersama Tuhan kamu bisa. Yang itu benar. Yang itu benar. Kenapa? Di Roma 6 ada bilang begini, kamu tahu gak pada waktu kamu ikut disalibkan sama Tuhan, pada waktu Yesus disalibkan dan kalau kamu percaya sama Yesus, hidup lama kamu, tubuh lama kamu sudah disalibkan bersama Yesus. Tubuh dosamu sudah gak punya kuasa lagi. Roma 6 ayat 6. It is hard, tapi bukannya gak mungkin. Kalau dulu mungkin gak mungkin, tapi kalau kamu percaya sama Tuhan, ada kuasa Tuhan, semua perkara bisa kamu tanggung di dalam Dia yang ada di dalam kamu. Kalau kamu percaya Tuhan, percayalah kamu bisa lakukan. Iblis akan bilang kamu gak bisa lah, kamu gak bisa lah. Jangan percaya. Percaya kamu bisa lakukan. Kalau Tuhan minta to give it up, you give it up. Karena apa yang kamu gak bisa lihat, Tuhan bisa lihat. Apa yang kamu gelap buat kamu, buat Tuhan gak ada yang gelap di dalam Dia. Dia bisa lihat di bawah orang yang tergantung di dahan tadi, cuman setengah meter, sudah ada dataran yang bisa buat selamat buat dia. Tuhan kasih tahu kamu, kalau kamu bisa give up yang tadi, dan mulai put God be a center in your life, you will be safe. Tapi keadaanku terpuruk Tuhan. Don't look keadaan kamu saat ini. Karena Tuhan melihat keadaan kamu pada waktu kamu bersama Dia. Dan apa yang Tuhan ngomong tentang Gideon, itu kebenaran. Apa yang Gideon ngomong tentang aku, bagian yang terkecil dari suku yang terkecil, itu karena Gideon melihat keadaan dia saat itu. Yang mana yang kamu mau percaya? Yang mana yang kamu mau percaya? It's up to you. Saya cuma membukakan. Kalau saudara hari ini butuh pertolongan Tuhan, Tuhan akan minta hari ini, give it up something. Give it up something. Dan kemungkinan besar bukan cuma satu yang mesti di-give up. Kamu tahu di Yosua 12, ada perkataan bahwa Yosua harus mengalahkan 31 raja di tanah Kanaan. Dan kalau kita pelajarin Alkitab, 31 raja ini melambangkan all your flesh desire. Kamu mesti kalahkan satu persatu. Untuk jadikan Tuhan jadi center of our life, you need to work something out. Karena ada banyak hal yang mesti dikalahkan dalam hidupmu. Tapi Tuhan bilang begini, segala perkara dapat kau tanggung bersama Dia. Amin. Saya selesai sampai di sini. Kita akan masuk Holy Communion. Kita akan
masuk dalam perjamuan bersama Tuhan. Kalau saudara masih ada yang belum punya anggur dan cawan, kalau masih ada yang belum ada, boleh minta belakang. Saya minta dengan hormat, sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan. Kalau saudara belum dibaptis, jangan ambil dulu, ya. Tapi kalau saudara sudah dibaptis, boleh ambil. Oke, silakan ambil. Ada lagi yang belum dapat? Sudah semua? Boleh saya ajak saudara untuk berdiri. Kita akan naikkan satu pujian sebelum kita masuk dalam Holy Communion. Ya. You know, ini ada di hati saya. At this moment, pada waktu saudara lagi nyanyikan pujian Tuhan, at this moment, saya percaya ada beberapa dari saudara yang mulai mendengarkan Roh Kudus lagi berbicara apa sama saudara. You will hear it. The thing is bukan saudara dengar atau saudara nggak dengar. The problem is, will you like it atau enggak? Will you do it atau enggak? But I can tell you something. Whether you like it or you don't like it, but you do it, Tuhan akan menyertai engkau dan memberi kekuatan padamu. Mari kita nyanyikan satu pujian. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock. And now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, set my feet upon the rock, and now I know, say it, I love you. Jesus, I need you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. One more time, Jesus, come on. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, set my feet upon the rock. Now I know I love you. I need you. Lord, my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I
hari ini. Lord, we will be faithful, ya. Here we are. Oh, thank you for your presence, Jesus. Roh Kudus, aku rasakan presence-Mu ya Tuhan di tempat ini saat ini ya Tuhan sedang mengalir ya Tuhan. Oh, jamah satu persatu ya Tuhan. Jamah ya Tuhan. You have a specific word ya Tuhan Yesus. You have a specific word saat ini ya Tuhan. Oh ya Tuhan. I pray that anak-anak-Mu di tempat ini buka hati mereka ya Tuhan. So they can hear what you say ya Tuhan. They can hear what you ask ya Tuhan. And Lord, we love you Lord. Seringkali kami nggak tahu bagaimana ya Tuhan Yesus untuk melihatkannya padamu. But we love you Lord. We need you Lord. We need you Lord. We need you Lord. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Tuhan, karena Engkau ya Tuhan naik ke kayu salib ya Tuhan. We have assurance ya Tuhan Yesus. Our life have assurance in you ya Tuhan. Kami punya jaminan dalam hidup kami ya Tuhan. Karena Engkau sudah jamin ya Tuhan. Dengan darah-Mu ya Tuhan. Keselamatan kami yang Tuhan sudah Kau jamin ya Tuhan dalam darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Karena pada waktu Engkau naik ke atas kayu salib ya Tuhan. Bukan hanya Engkau menebus dan memberikan kami jaminan ya Tuhan akan kehidupan eternal kami ya Tuhan. Tapi firman-Mu berkata ya Tuhan, pada waktu kami mengakui Engkau, kami menerima Engkau ya Tuhan. Our sinful flesh ya Tuhan Yesus sudah gak punya kuasa lagi ya Tuhan. That we can come to you Jesus. Gak ada lagi yang bisa menghalangi ya Tuhan. Gak ada lagi yang bisa mengikat kami ya Tuhan. Karena gak ada kuasa doa lagi yang sanggup ya Tuhan untuk menghalangi kami datang pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus Engkau mengalir saat ini ya Tuhan untuk anak-anak-Mu di tempat ini, yes Lord. Ada hal-hal yang sulit yang mereka harus ambil keputusan hari ini ya Tuhan. Ada hal-hal yang sulit ya Tuhan yang mereka harus let it go saat ini ya Tuhan. Ada hal-hal yang sulit yang mereka tahu Engkau tuh udah kasih tahu sama mereka Tuhan. Ada hal-hal yang gak menyenangkan Engkau yang ada di hidup mereka ya Tuhan. Dan sulit bagi mereka ya Tuhan. Tapi firman-Mu berkata ya Tuhan, tubuh dosamu gak punya kuasa lagi. It's not like last time before you know me, kata Tuhan. But now as you know me, as you share the cross with me, Yesus bilang, gak ada lagi kuasa dalam tubuhmu. If you want it, you can do it. If you want it, it is hard, but you can do it. It will be much easier when you are doing it. You tell God, Jesus, live in me. Be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Tuhan, hari ini ya Tuhan, segala berhalaku aku runtuhkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan aku bangun mesbah buat Engkau ya Tuhan. Mulai hari ini ya Tuhan, be the center of my life ya Lord. Ya Tuhan, ini bukan sekedar nyanyian yang aku naikkan ya Tuhan. Hari ini aku sungguh-sungguh Tuhan, aku berkata padamu Yesus, be the center of my life ya Lord. Tuhan bilang, sebelum hal-hal yang lain akan aku tunjukkan padamu. Sebelum segala kuasa aku akan turunkan padamu. Ini permintaan yang pertama dari Tuhan sebelum segala sesuatu terjadi. You build the altar for God in your life. No, I don't ask you untuk pelayanan lebih. I'm not talking about pelayanan. I'm talking about your life. I'm talking about your spiritual life. Build God in your life. Put God in the center of your life. Saya gak tahu selama ini Tuhan jadi nomor berapa di hidupmu. Kamu pikir dia nomor 2, kemungkinan dia bukan nomor 2 di hidupmu. Kemungkinan dia jauh setelah nomor 2. Mungkin dia nomor 3, mungkin dia nomor 4. Tapi hari ini, pada waktu kamu mendengar firman Tuhan,
bilang sama Tuhan, now Tuhan, I build the altar for you ya Lord. And I give sacrifice ya Lord. It's my life sacrifice ya Lord. And be number one in my life ya Lord. Kalau itu yang saudara lakukan, Tuhan akan turunkan wisdom. Dan Tuhan akan turunkan pengertian. Tuhan akan tunjukkan jalan keluar demi jalan keluar. Tapi seperti apa yang Tuhan ngomong sama Gideon, pergilah aku mengutus engkau. Tuhan akan katakan hal yang sama sama saudara. Aku yang mengutus engkau. Just do it what I say. You do it what I say, you can do it. Just do it what I say and you will see victory. Don't see from your eyes, see from God's eyes. It's totally different when God is with you or not with you. The result will be different. Terima kasih ya Tuhan. Siapkan roti di tangan saudara. Kita ambil Holy Communion ini bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Say thank you to God and take the bread. Terima kasih ya Tuhan. Siapkan cawan di tangan saudara. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Say thanks to the Lord and then drink. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan to be in our life ya Tuhan. Siapa kami ya Tuhan? Gideon berkata, siapa aku Tuhan? Aku hanya orang yang terkecil, sukuku yang terkecil, keluargaku yang terkecil. Aku bukan siapa-siapa ya Tuhan. Saudara mungkin berpikir yang sama. Tapi pada waktu saudara ngambil perjamuan tadi, kalau kalian sungguh-sungguh, firman Tuhan berkata, cawan itu adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Tuhan. Kalau saudara percaya dan jadikan Tuhan nomor satu dalam hidup saudara, ada perjanjian baru dalam hidup saudara saat ini. Oh Gideon, kamu bukan orang yang terkecil. Oh Gideon, kamu bukan orang yang paling lemah. Oh Gideon, saudara. Tuhan bilang, Tuhan menyertai kalian. Dan Tuhan bilang kalian adalah pahlawan-pahlawan yang gagah di matanya Tuhan. Do what God asks. You will see victory in your life. Amin. Amin. Saudara terima firman Tuhan. Saudara terima janji Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord ya Tuhan. Aku sudah selesai membagikan firman-Mu ya Tuhan. Tapi I'm excited ya Tuhan Yesus with this new series ya Tuhan. Tentang pemeliharaanmu dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan ajar kami untuk mengerti janji-janji-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk jadi pelaku firman dan bukan hanya jadi pendengar firman ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk berjalan bersama-Mu bukan hanya jadi penonton ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan mengalami miracle bukan hanya mendengar dan melihat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Kau jamah setiap anak-Mu di tempat ini, lawat mereka satu persatu. Do big things in their life ya Tuhan Yesus. Seperti apa yang Kau lakukan di hidupnya Gideon ya Tuhan. Kau lakukan di hidup mereka. Terima kasih ya Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hanya dalam nama-Mu Yesus. Semua yang percaya katakan amin. 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 Saudara semua diberkati. Amin. Boleh saya undang duduk dulu semua saudara. Hari ini sebelum kita benediction, boleh duduk juga silakan. Sebelum benediction kita ingin, actually hari ini ada hari yang spesial. I take too much of the time. But kita ingin memperingati Mother's Day. Oke, Mother's Day mestinya minggu depan ya, salah ya, minggu depan.
Tapi karena minggu depan kita online, ya kita nggak ketemuan gitu ya. So kita mau early Mother's Day, oke? Kalau nanti saudara keluar dari sini jangan buru-buru pulang ya. Di ruangan sebelah ya, tim kita sudah menyiapkan ruangan itu dengan luar biasa. Tadi saya lihat fotonya, ya luar biasa. Di situ ada tempat untuk foto bersama keluarga ya, untuk memperingati Mother's Day ya. You take that foto di tempat itu ya. Buat kenang-kenangan, ini Mother's Day di Bindov Plus. Kalau ini yang pertama kali Mother's Day di Bindov Plus, buat kenang-kenangan. This year, I celebrate Mother's Day with all the other mothers di Bindov Plus. Amin ya. Ya, terus kita juga ingin menghormati para mothers hari ini, anak-anak saudara. Ya, mungkin nggak semuanya di sini, tapi anak-anak saudara menyiapkan sesuatu ucapan buat kalian. Ya, kita ingin lihat dulu video dari anak-anak, ucapan dari anak-anak kalian ya. Boleh dipasang ini. Thank you for cooking. I like your cooking and I like to eat it. And thank you for taking care of us. Thank you, mommy, for taking care of me. Thank you for respecting us and make up the. Thank you for buying me Pokemon toys. Hi mom, thank you for buying me food. Thank you for buying me things I like. Thank you, mommy, for making good cake and things. Thank you. Thank you for making breakfast for me. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mama. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. I love you so much. Happy Mother's Day. I love you. Happy Mother's Day. I love you. Happy Mother's Day. I love you. Amin. You know, next year, let's bapak-bapak yang bikin video, oke? Ya, just to show to the wife, you know, how we love them and so on, ya, oke. Dan hari ini kita ingin menghormati para ibu di tempat ini ya, all yang mothers, boleh angkat tangan nggak? Yang ibu yang punya anak ya, yang sudah punya anak ya, mothers ya, you know, we want to honor you, we want to respect you. Kita ingin berdoa buat kalian. Boleh nggak saya undang untuk mereka yang mama-mama yang sudah punya anak, boleh nggak untuk maju ke depan? Kita ingin berdoa, semua kita ingin berdoa buat saudara. Ya, maju ke depan yang sudah mama-mama, ya. Yang sudah. Oke, just ngadep ke jemaat kita. Wah, semuanya mama-mama ya sini. Oh, wow. We are the church of the mothers, ya. Alright, okay, amazing. You know, kita ada bingkisan dan anak-anak kita juga menyiapkan sesuatu, ya. Sebelum kita berdoa, boleh diberikan dulu bingkisannya yang buat para mama di tempat ini, ya. Foto dulu ya, mau foto dulu ya. Oh, ya. Kalau yang anaknya ada di sini, mamanya ada di sini, ntar foto bareng aja. Udah yang foto. Tunggu ya mama-mama, jangan kemana-mana dulu. Oke, tunggu ya, jangan kemana-mana dulu ya. Kita juga belum benediction, kita belum doa. Kita mau doa dulu ya buat para mothers. Yuk. We wanna pray for untuk para ibu di tempat ini. Boleh nggak saya ajak saudara untuk semuanya berdiri yuk. Kita ulurkan tangan buat para mama. You know, ada something yang pagi ini saya sedang berdoa, sedang mempersiapkan khotbah ini dan berdoa Tuhan ngomong sesuatu tentang para ibu. Let's pray for the mothers. Ya Tuhan Yesus, terima kasih.
Tuhan, terima kasih untuk para ibu di tempat ini ya Tuhan. Kau lihat mereka satu persatu ya Tuhan. Oh ya Tuhan, pada waktu aku berdoa pagi ini ya Tuhan Yesus, I feel ya Tuhan, mungkin ada dari para ibu di tempat ini ya Tuhan, that they feel underappreciated ya Tuhan. Mungkin mereka berasa kecewa karena apa yang mereka kerjakan. Sepertinya suaminya tidak melihat, sepertinya anaknya tidak menghargai. Padahal mereka sudah memberikan yang terbaik. Tapi buat para ibu di tempat ini, dengarkan baik-baik. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. You know, doa-doamu buat keluargamu, tangisanmu buat keluargamu, Tuhan dengar. And you know, Tuhan bilang ini, because of your love that you pour out for your family, that keluargamu utuh dan tidak tercerai-berai. You know, walaupun suamimu mungkin tidak fasih untuk memberitahukan pada kamu, walaupun mungkin anakmu mungkin tidak cerita terlalu banyak untuk appreciate what you do, but you know what? You are like a glue for them. Kalian yang merekatkan satu family. Karena kalian, keluarga kalian utuh. Karena kalian yang berdoa dan menangis di hadapan Tuhan, Tuhan memberkati keluarga kalian. So for today, you know, I know all the fathers, we are guys, we don't really, we are not really good in saying something good. But at least today, we want to say to all the mothers here, thank you mothers. Thank you my wife. Thank you my children. Thank you my parent. You know, your children mungkin belum fasih untuk ngomong sesuatu. But kalau mereka bisa berkata-kata saat ini, mereka bilang, Mom, you are the best. Without you, I will not survive. Dan kalau para ayah di tempat ini, hari ini bisa turunkan gengsi kita saat ini. We can say, my wife, you are the best. Without you, we cannot survive. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Engkau melihat satu persatu. Engkau melihat satu persatu para mama di tempat ini. Ada satu firman Tuhan yang Tuhan katakan pada saya. Dengarkan ini yang Tuhan mau katakan. Di dalam kelemahanmu, di dalam tangisanmu, di dalam waktu-waktu di mana engkau sepertinya lemah, Tuhan bilang kekuatanku akan kunyatakan di dalam hidupmu. God honor you all. And we just want to say thank you. Thank you, mothers. May the Lord bless you abundantly. May the Lord pour out His blessing upon your life. May the Lord strengthening you. May the Lord give the joy and His peacefulness upon you. Dalam keadaan apapun, Tuhan akan menguatkan kalian. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih para mothers. Thank you Jesus. Thank you Jesus for your blessing ya Lord. Tuhan kau berkati istri kami, mama kami ya Tuhan di tempat ini ya Lord. Bless them ya Lord. Thank you Jesus. Hanya dalam namamu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih mothers. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you para mothers. Sebelum kemana-mana dulu, by the way saya cuma mau mengingatkan kita belum doa penutup. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kau berikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan, kemurahan-Mu. Terima kasih untuk janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan for your intention ya Tuhan to save us ya Lord. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Gak ada habis-habisnya kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord. Jemaat Window Plus angkat kedua tangan saudara. Terima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa. Karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan
Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Oke, ibadah sudah selesai. Kita akan fellowship di belakang.